Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari anggota saya Muhammad Abiy Ali, Saya Hirudzaman Nugraha, ada Davita Nanudita, dan India Ilmuwardina. Kami akan membahas tentang ikhlas sebagai konsep Islam terhadap tatanan hidup berkeluarga. Kewajiban suami dan istri, orang tua terhadap anak. Anak adalah amanah dari Allah SWT yang sudah sepatutnya dijaga dan diberi hak-haknya sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Islam. Sejalan dengan hadis tersebut, dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduha nasu wal hijaratu 'alaiha ma'ikatu ilabun syidadil la ya'suna Allahumma amro wa yaf'aluna ma yumarun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malah malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya. Kepada mereka ada selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian adapun peran orang tua terhadap anak ala Rasulullah, diantaranya adalah Rasulullah senang bermain-main menghibur dengan anak-anak. Yang kedua, membekali tauhid atau akidah yang mantap yang tertera dalam hadis Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Luqman mengajari nasihat kepada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya nayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, jagalah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang ketiga adalah mendidik agar berbakti kepada orang tua. Yang keempat adalah mendidik agar berakhlakul karimah. Yang kelima adalah menjaga kesehatan dan keamanan. Kemudian untuk kewajiban anak terhadap orang tua atau ayah dan ibunya. Kewajiban anak terhadap orang tua adalah berbakti kepada keduanya. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada kedua orang tua disebut dengan birrul walidain. Salah satu perintah berbakti kepada orang tua termaksud dalam An-Nisa ayat 36. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan satu pun, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Kemudian untuk kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu yang pertama, menghormati dan memenuhi hak-hak kedua orang tua. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 Allah SWT berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Yang kedua, tidak berbuat durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, patuh kepada orang tua dan mendoakannya. Allah SWT berfirman untuk surat Al-Isra ayat 24 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagai mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Yang keempat, berterima kasih kepada orang tua. Yang kelima, bergaul dengan santun terhadap kedua orang tua. Setelah menikah, membina keluarga dan rumah tangga seringkali tidak seindah yang dibayangkan. Pertengkaran pun rentan terjadi. Pemicunya bisa karena masalah ekonomi hingga kecemburuan. Ikhlas pun menjadi salah satu kunci agar masalah bisa dihindari. Dikutip dari situs resmi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Republik Indonesia, ikhlas berasal dari bahasa Arab yang asal katanya kholoqa yakhluqu khusus, yang berarti bersih.
Sedangkan berkaitan dengan akhlak, ikhlas berarti tasyihul qalbi min akhrobin siwah, yaitu meniadakan dan membersihkan hati dan tujuan yang selain dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar ikhlas berdasarkan hadis inamul a'malu binniyat wal inama likulli man nawa. Ada rumus yang bisa dilakukan agar bisa meraih keikhlasan dalam hati. Pertama, pahami bahwa niat dan rasa ikhlas sama-sama datang dari dalam hati. Maka dari itu, gunakanlah hati dalam setiap perilaku dan amal perbuatan yang hendak dilakukan. Misal, saat sedang sedih dan hendak sholat, tanamkanlah dalam hati kepikiran bahwa sholat ikhlas untuk pahala dan Allah SWT. Secara teknis, formula ikhlas bisa kita lakukan untuk keluar dari permasalahan kehidupan pernikahan. Yang saya maksud adalah dengan ikhlas adalah singkatan dari 6 angka berikut. I. Identifikasi masalah. K. Menjelaskan emosi. H. Menjelaskan solusi. L. Langkah mendekat. A. Ampuni dan maafkan. Dan S. Sepakati dan komitmen. Oke. Kesimpulannya, suami dan istri meniatkan diri untuk mengharap ridho Allah dari seluruh titik interaksi dan aktivitas yang mereka lakukan sehari-hari, dan menyadari bahwa pernikahan adalah ibadah sepanjang rentang kehidupan yang harus dilandasi dengan niat karena Allah. Artinya, dan di antara tanda-tanda besarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan di antara kamu asa dan kasih sayang. Kewajiban suami terhadap istri menurut Al-Quran, akad pernikahan dalam syariat Islam tidak sama dengan akad kepemilikan. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah sepenuhnya dijaga dan diberi hak-haknya sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, dan orang tuanya yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian ikhlas sebagai konsep Islam terhadap tatanan hidup berkeluarga. Ikhlas adalah kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti sungguh-sungguh atau dengan tulus. Dalam agama Islam diartikan sebagai keikhlasan hati dalam beribadah kepada Allah tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia. Ikhlas terhadap tatanan hidup berkeluarga adalah melakukan atau meninggalkan sesuatu dengan niat untuk menghadap ridho Allah, semata-mata meniatkan diri untuk mengharapkan B. Hadis persatuan dalam rumah tangga. A. Tujuan pernikahan. Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang terikat dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara main-main, dan untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan harus mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Ditujukan kepada suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. 4. Menjaga istri dari dosa. Sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anaknya agar taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan ilmu agama, seseorang mampu membedakan baik dan buruk perilaku dan dapat menjaga diri dari berbuat dosa. Selain ilmu agama, seorang suami juga wajib memberikan nasihat atau teguran ketika istrinya hilaf atau lupa, atau meninggalkan kewajiban dengan kata bijak yang tidak menyukai hati sang istri. Memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri. Seorang suami wajib memberikan cinta dan kasih sayang yang terwujud dalam perlakuan dan perkataan yang mampu membuat rasa tenang dan nyaman bagi istri dalam menjalankan fungsinya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga. Demikianlah ikhlas sebagai konsep Islam terhadap tatanan keluarga dalam mata kuliah pendidikan agama yang menggunakan baik menulis dan membaca. Terima kasih. Terima
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.